Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mardiatul Hasanah dengan NPM 235040039 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pasundan. Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik dan penting bagi kehidupan, yaitu tahapan perkembangan manusia. Yuk kita pelajari. Sebelum memasuki ke materi, di sini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi tahapan perkembangan manusia dari bayi hingga lansia. Yang kedua, menjelaskan ciri fisik, fisiologis, dan sosial pada tiap tahap perkembangan. Yang ketiga, menganalisis faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap peduli dan menghargai individu di setiap tahap perkembangan. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki ke materi, di sini terdapat tahapan perkembangan manusia yang dimana diantaranya ada masa embrio dan janin, ada masa bayi, masa anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lansia. Untuk memulai tahapan perkembangan manusia, kita mulai dari masa embrio dan janin. Oke, yang pertama yaitu ada masa embrio dan janin. Embrio adalah tahap awal perkembangan manusia dari setelah pembuahan, berlangsung hingga minggu ke-8 kehamilan dan ditandai dengan pembentukan organ-organ dasar. Setelah itu, masuk ke tahap janin, yaitu perkembangan lanjutan dari minggu ke-9 hingga kelahiran, saat organ-organ mulai tumbuh dengan sempurna. Lalu ada tahapan perkembangan embrio. Yang pertama ada pembuahan atau fertilisasi. Yang kedua ada tahap zigot. Yang ketiga ada gastrulasi, yang dimana terdapat sel pembentukan 3 lapisan embrionik yang terdapat. Yang pertama ada ektoderm, yaitu menjadi sistem saraf dan kulit. Yang kedua ada mesoderm, menjadi otot, tulang, jantung, dan darah. Dan ada endoderm, yaitu menjadi organ pencernaan dan pernapasan. Dan yang terakhir ada organogenesis. Yang selanjutnya ada struktur pendukung embrio. Struktur pendukung embrio ini berperan penting dalam menjaga kelangsungan dan perkembangan janin di dalam rahim, yang dimana plasenta ini berfungsi sebagai tempat pertukaran zat antara ibu dan janin, seperti nutrisi, oksigen, dan pembuangan limbah. Adapun tali pusat atau umbilikus yaitu menghubungkan janin dengan plasenta yang memungkinkan aliran zat-zat penting tersebut. Sementara itu, amnio adalah selaput yang mengandung cairan ketuban yang berfungsi melindungi embrio atau janin dari benturan dan menjaga suhu tetap stabil. Yang selanjutnya ada proses kelahiran. Proses kelahiran terjadi saat janin siap dilahirkan dan dipicu oleh hormon oksitosin yang merangsang konsentrasi otot rahim. Proses ini juga berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama ada pembukaan serviks, tahap pengeluaran janin melalui jalan lahir, dan tahap terakhir adalah pengeluaran plasenta dari rahim. Ketiga tahap ini berjalan secara berurutan hingga bayi lahir dengan selamat. Yang kedua yaitu ada tahap di mana tahap ini merupakan masa bayi. Masa bayi ini atau masa bayi adalah periode awal kehidupan manusia sejak lahir sampai usia 1 tahun. Pada masa ini, pertumbuhan dan perkembangan berjalan dengan secara cepat, baik dari segi fisik, motorik, sensorik, maupun emosional. Bayi juga mulai belajar mengenal lingkungan, maupun membangun ikatan dengan orang tua, dan mengembangkan kemampuan dasar, seperti mengangkat kepala, terus merangkak, dan mulai berbicara. Nutrisi dan perawatan yang baik sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang optimal selama masa bayi. Yang selanjutnya ada perkembangan fisik bayi. Pada masa bayi, pertumbuhan fisik berlangsung sangat cepat.
bayi biasanya mengalami kenaikan berat badan sekitar 700 hingga 900 gram setiap bulan selama 6 bulan pertama. Selain itu juga panjang badan bayi juga bertambah sekitar 2,5 cm per bulan selama periode yang sama. Pertumbuhan ini mendukung perkembangan organ dan sistem tubuh. Selain itu, kemampuan motorik bayi juga mulai berkembang dari refleks dasar seperti menggenggam benda secara otomatis hingga kemampuan lebih kompleks seperti merangkak dan berdiri. Lalu ada perkembangan motorik dan sensorik, yang dimana perkembangan motorik ini dibagi menjadi dua kategori. Ada motorik kasar dan ada juga motorik halus. Pada motorik kasar meliputi gerakan besar seperti mengangkat kepala, berguling, merangkak, dan berdiri. Sementara pada motorik halus itu melibatkan gerakan kecil dan terkontrol seperti menggenggam benda dan memasukkannya ke dalam mulut. Selain motorik juga ada sensorik pada bayi. Itu penting juga, yang dimana penglihatan bayi mulai bisa fokus pada objek dan pendengarannya juga mulai responsif terhadap suara di sekitarnya. Semua perkembangan ini menunjukkan kematangan fungsi saraf dan kemampuan bayi berinteraksi dengan lingkungan. Adapun nutrisi bayi, yang dimana contohnya seperti air susu pada ibu yang menjadi sumber nutrisi terbaik bagi bayi selama 6 bulan pertama karena mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan serta antibodi yang membantu melindungi bayi dari penyakit. Setelah usia 6 bulan, bayi itu mulai diperkenalkan pada makanan pendamping atau ASI, yang dimana secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan gizi yang semakin meningkat. Penting juga untuk memastikan asupan gizi bayi terpenuhi agar pertumbuhan dan perkembangan bayi berjalan secara optimal. Lalu ada kesehatan bagi bayi. Kesehatan bayi juga harus dijaga dengan imunisasi yang diberikan sesuai jadwal untuk melindungi dari berbagai penyakit. Selain itu, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan bayi sangat penting untuk mencegah infeksi. Sebagai orang tua atau pengasuh juga perlu rutin ya menjaga atau mencegah atau memantau tanda-tanda tumbuh kembang dan kondisi kesehatan pada bayi agar bayi bisa segera menangani jika ada masalah. Lalu ada tahapan perkembangan bayi. Tahapan ini dimulai dari usia 0 sampai 2 bulan, yang dimana bayi mulai bisa mengangkat kepala sebentar, menangis sebagai bentuk komunikasi awal, dan sudah bisa mengenali wajah orang tua sebagai sumber rasa aman. Yang kedua ada usia 3 sampai 5 bulan, yang dimana bayi mulai bisa berguling, menggenggam benda, mengoceh dengan suara yang lebih jelas, serta menunjukkan respon sosial berupa senyuman. Yang ketiga ada usia 6-8 bulan, di mana kemampuan motorik bayi semakin berkembang seperti merangkak dan duduk dengan bantuan. Pada tahap ini bayi mulai mengucap suara konsonan dan mengenal namanya sendiri. Dan yang terakhir, usia 9-12 bulan bayi sudah mulai bisa berdiri dengan pegangan, mengucapkan kata-kata sederhana dan menunjukkan emosi yang lebih kompleks dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya itu ada masa anak, yang dimana masa anak ini adalah periode penting dalam perkembangan manusia yang dimulai setelah masa bayi, yaitu sekitar usia 1 hingga 12 tahun. Masa ini merupakan waktu di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek seperti fisik, motorik, kognitif, sosial, dan emosional. Secara umum, masa anak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama anak usia dini dan yang kedua anak usia sekolah. Lalu ada ciri-ciri pada masa anak ini, ditandai dengan pertumbuhan fisik yang stabil meskipun tidak secepat masa bayi.
Masa anak mulai menunjukkan keterampilan motorik seperti berlari, melompat, dan menggambar. Secara kognitif, anak juga mulai berpikir lebih logis dan menunjukkan rasa ingin tahu lebih tinggi terhadap lingkungan. Mereka juga mulai belajar mandiri, bersosialisasi dengan teman sebaya, serta membentuk konsep diri dan identitas awal yang akan berkembang seiring waktu. Lalu ada perkembangan sosial dan emosional yang dimana melibatkan atau mulai terlihat jelas. Anak juga mulai menjalin hubungan dengan teman sebaya di luar keluarga, belajar bekerja sama, berbagi, serta menyelesaikan konflik sederhana. Selain itu, anak juga mulai memahami perasaan orang lain seperti empati, membangun rasa percaya diri, dan belajar mengendalikan emosi dalam berbagai situasi. Yang selanjutnya ada masa remaja. Masa remaja adalah fase peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yang dimana umumnya terjadi pada usia 12 hingga 18 tahun. Pada masa ini terjadi perubahan besar dalam aspek fisik, emosi, dan sosial. Remaja juga mulai mengalami pubertas, pencarian jati diri, dan membangun hubungan sosial yang lebih kompleks. Masa ini juga sangat penting karena menjadi dasar pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Selanjutnya ada ciri-ciri remaja yang ditandai dengan pubertas, yaitu perubahan fisik seperti pertumbuhan tinggi badan, suara berubah, dan munculnya ciri-ciri seksual sekunder. Secara emosional, remaja cenderung lebih sensitif dan labil. Mereka juga mulai mencari jati diri, menunjukkan keinginan untuk mandiri, dan sangat dipengaruhi oleh teman sebaya dalam perilaku dan keputusan. Adapun perubahan fisiknya pada remaja ini terjadi sangat jelas dan cepat akibat pubertas. Pada laki-laki contohnya mengalami suara membesar, jakun tumbuh, otot berkembang, dan mimpi basah. Sedangkan pada perempuan mulai mengalami pertumbuhan payudara, menstruasi pertama, dan pinggul membesar. Dan secara keseluruhan atau secara umumnya terjadi lonjakan tinggi dan berat badan dalam waktu relatif yang singkat. Lalu ada perkembangan fisiologis dan emosional pada remaja. Pada remaja ini terjadi proses pencarian identitas dan pembentukan konsep diri yang kuat. Remaja sering mengalami emosi yang intens dan mudah berubah, sehingga terkadang merasa bingung atau sensitif. Selain itu, kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dan diterima oleh lingkungan sosial juga sangat besar, yang memengaruhi sikap dan perilaku mereka. Lalu, ada kesehatan dan tantangan remaja. Remaja perlu menjaga kesehatan reproduksi dan kebersihan pribadi agar terhindar dari penyakit. Edukasi tentang gizi seimbang juga, serta bahaya rokok, narkoba, dan seks bebas sangat penting untuk membentuk perilaku yang sehat. Selain itu, remaja rentan mengalami tekanan mental seperti stres dan krisis identitas yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari lingkungan sekitar. Lalu ada peran pendidikan dan lingkungan bagi remaja. Ini tuh sangat penting dalam membentuk sikap, nilai, dan keterampilan hidup remaja. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan teman sebaya sangat mempengaruhi perilaku dan perkembangan mereka. Dukungan serta bimbingan dari orang dewasa juga sangat dibutuhkan agar remaja dapat melewati masa transisi ini dengan sehat, positif, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Lalu yang selanjutnya ini ada masa dewasa. Masa dewasa ini adalah tahap perkembangan manusia yang dimulai sekitar umur 20 tahun hingga usia lanjut. Pada masa ini, individu mencapai kematangan fisik, emosional, kognitif, dan sosial. Ciri utamanya meliputi kemampuan berpikir rasional, stabil secara emosi, mandiri dalam mengambil keputusan, serta aktif dalam peran sosial dan pekerjaan. Masa ini juga ditandai dengan pembentukan keluarga, pengembangan karir, dan kesiapan menghadapi proses penuaan. Lalu ada tahapan masa dewasa.
Yang pertama, dewasa awal itu dari umur 20 hingga 40 tahun. Masa ini fokus pada karir, membentuk hubungan, dan membangun keluarga. Fisik masih prima. Lalu ada dewasa madya yang dimana umurnya kurang lebih 40-60 tahun. Masa ini stabil dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga, mulai muncul tanda-tanda penuaan. Dan yang terakhir ada dewasa akhir, itu kurang lebih 60 tahun, memasuki masa pensiun, lebih banyak refleksi diri dan adaptasi terhadap perubahan fisik dan sosial. Lalu ada tantangan dan masalah kesehatan pada masa dewasa, yaitu ada stres dan tekanan hidup dari pekerjaan dan keluarga, ada penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, dan jantung. Adapun penurunan kesuburan, terutama setelah usia 35-40 tahun. Lalu ada masalah mental seperti kecemasan dan depresi, khususnya pada usia parubaya dan lansia. Lalu ada upaya menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan pada masa dewasa dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan mengelola stres. Pemeriksaan kesehatan secara berkala juga penting untuk deteksi dini penyakit. Selain itu, hubungan sosial yang baik juga mendukung kesehatan mental dan emosional. Lalu ada nilai etika masa dewasa. Masa dewasa ini ditandai dengan sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Individu menunjukkan etos kerja dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas. Selain itu, mereka juga diharapkan menjadi teladan bagi generasi muda melalui sikap, keputusan, dan tindakan yang bijaksana. Dan yang terakhir ini adalah masa lansia. Masa lansia atau lanjut usia adalah fase terakhir dalam tahapan perkembangan manusia yang dimana dimulai sekitar 60 tahun sampai ke atas. Pada fase ini terjadi penurunan bertahap dalam fungsi fisik, mental, sosial akibat proses penuaan. Lansia juga memerlukan perhatian khusus terkait kesehatan dan kesejahteraan. Lalu ada ciri-ciri pada lansia, diantaranya ditandai dengan berbagai perubahan fisik, fisiologis, dan sosial. Secara fisik, lansia mengalami penurunan kekuatan otot, kepadatan tulang, serta gangguan penglihatan dan pendengaran. Fungsi organ tubuh juga mulai melemah. Dari sisi psikologisnya, kemampuan kognitif penurunan dan lansia lebih rentan terhadap stres serta kesepian, sehingga memerlukan dukungan emosional. Sedangkan secara sosial, masa pensiun dan perubahan peran dalam keluarga membuat lansia membutuhkan lingkungan yang suportif untuk menghindari isolasi dan tetap merasa dihargai. Lalu ada upaya kualitas hidup lansia. Itu meningkatkan kualitas hidup lansia diperlukan berbagai upaya yang menyentuh aspek fisik, mental, dan sosial. Pola makan yang sehat dan teratur penting untuk menjaga daya tubuh dan mencegah penyakit. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki atau senam lansia juga membantu mempertahankan kebugaran dan keseimbangan. Dukungan sosial dari keluarga dan komunitas sangat berperan juga dalam menjaga semangat dan kesehatan mental lansia. Selain itu, pemeriksaan kesehatan secara rutin berguna untuk mendeteksi dan menangani penyakit sejak dini. Situasi mental melalui aktivitas seperti membaca, bermain, teka-teki, atau berdiskusi juga membantu fungsi otak dan mencegah penurunan kognitif. Lalu ada nilai etika pada masa lansia, yang dimana terdapat beberapa nilai etika penting yang mencerminkan kedewasaan dan kebijaksanaan hidup. Lansia dipandang sebagai sumber pengalaman dan nasihat yang berharga, sehingga patut dihormati. Seperti mereka juga menjadi teladan dalam hal moral, sopan santun, dan nilai-nilai kehidupan. Selain itu, banyak lansia yang tetap aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, menunjukkan tanggung jawab sosial yang tinggi. Di usia ini mereka juga lebih bijak dalam mengambil keputusan,
lebih mendalami spiritualitas, serta lebih menghargai arti hidup dan pentingnya hubungan keluarga. Nilai-nilai etika ini menunjukkan bahwa masa lansia bukan hanya fase akhir kehidupan, tetapi juga masa penuh makna dan kontribusi. Demikianlah tahapan perkembangan manusia dari masa embrio dan janin hingga masa lansia. Setiap tahap memiliki keunikan, peran, dan tantangannya tersendiri yang membentuk siapa kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menghargai setiap fase kehidupan. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengeksplor materi lainnya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.